Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang maja'a fi libasi Rasulillah, tentang pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, an Aun ibni Abi Juhaifah, dari Aun ibni Abi Juhaifah, an abihi, dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah. Qala, dia berkata ayahnya radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai hullah. Hullah itu dua pasang kain, biasanya dipakai satunya sarung, atau satunya selendang, atau satunya, intinya dua pasang kain. Mungkin bisa jadi juga untuk dililit ya. Intinya dua pasang kain berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seakan-akan aku melihat kepada putihnya kedua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan uraha hibarah. Menurut Sufyan yang meriwayatkan hadis ini itu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita bacakan sanad selengkapnya, yaitu Imam Tirmidzi berkata qala hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, baru kemudian an Aun ibni Abi Juhaifah. Jadi ini dari riwayat ini dari Sufyan an Aun ibni Abi Juhaifah. Sufyan perawi hadis ini mengatakan uraha hubarah. Menurutku yang dimaksud dengan kain merah ini adalah hibarah. Sebagaimana sudah kita sebutkan pengertian hibarah, itu kain yang indah yang ada garis-garisnya, garis-garisnya. Baik, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya yaitu Abu Juhaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Batha di Mekah, ketika haji wada. Dalam sebagian riwayat Rasulullah memakai hullah yang berwarna merah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengannya. Kemudian beliau berwudu, maka orang-orang pun berebut untuk mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena untuk mencari keberkahan, ya. Taib yang dibahas pada kesempatan kali ini, ya. Di sini sebutkan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kulit beliau berwarna putih sampai seakan-akan ada cahaya di betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, yaitu seperti aku melihat kilatan, barik itu maksudnya kilatan, ya, yaitu pantulan semacam itulah. Putih betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunjukkan betis Nabi putih sallallahu alaihi wasallam. Adapun hullah hamra, maka di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Nabi memakai baju berwarna merah murni, atau warna merah tersebut adalah bercampur dan bergaris-garis? Ibnu Hajar rahimahullah taala ingin menggabungkan hadis-hadis, kan datang dalam sebagian hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW marah jika orang memakai baju berwarna merah, ya. Saya bacakan hadis-hadisnya, di antaranya, ya. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa alaihi hullatani ahmarani fa sallama alaihi falam yarudda alaihi. Ada dua orang lewat Nabi, kemudian mereka berdua pakai baju hullah berwarna merah. Kemudian mereka berdua menyalami Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam. Rasulullah tidak mau jawab salam karena mereka pakai baju warna merah, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya. Coba kita bacakan sebentar, ya. Intinya ada hadis juga dari hadis Ali bin Abi Thalib, yang di mana Rasulullah SAW menegur Ali radhiyallahu anhu yang memakai baju berwarna merah, ya. Saya carikan hadis sebentar. Nah, ini di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, ra'a Aliya
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini. Nabi melihat Ali, ra'a alayya, mohon maaf, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ra'a alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini. Nabi melihat aku, ya, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, memakai 2 lembar kain yang mu'asfarain. Mu'asfarain itu dipakai isfir. Isfir itu semacam tumbuhan yang dibuat apa namanya kalau kita kasih warna baju namanya apa, Bin? Dikasih warna lah. Istilahnya bahasa Indonesia disabak, kalau bahasa Arab disabak. Apa Mas kalau baju diwarnain? Bahasa Indonesianya? Hah? Di apa? Disablon. Disablon. Oke lah. Pokoknya diwarnain ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Di apa? Lantek ya. Ah ya. Lantek ya. Di Wantex. Wantek. WANT? Nama pewarna Ustaz. Oh. Wantek. Ya udah, pokoknya di itu ya. Diwarnai lah. Jadi menggunakan suatu jenis tumbuhan namanya esfer. Esfer itu kalau dicampurkan ke pakaian, maka dia cenderung berwarna merah. Dia memang bukan warna merah darah, tapi dia menuju ke warna merah. Maka Rasulullah melihat Abdullah bin Amr bin Al-As memakai 2 pakaian berwarna merah. Qala, maka Rasulullah berkata, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar." Inilah pakaian orang kafir. Qala, "Fala talbashuma." Jangan kau pakai 2 pakaian ini, 2 kain ini. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa fi lafdh dalam sebagian riwayat, fa qultu aksiluhuma. Apakah saya cuci keduanya? Fa qala bal ahriqhuma. Kata Nabi, bakar aja kedua pakaian tersebut. Ya, bakar aja. Ini dan al-mu'asfar itu yusbaq, yaitu diwarnai dengan osfor. Osfor itu jenis tumbuhan yang kalau mewarnai menimbulkan warna merah, mungkin merah muda atau merah ke orange-orangan, tidak merah darah gitu, enggak ya. Demikian dalam hadis naha Rasulullah sallallahu anil faddum. Rasulullah melarang al-faddum, yaitu pakaian yang diwarnai dengan al-usfur. Datang juga dalam sebagian hadis ya. Namun hadisnya dhaif, yaitu inna syaitan yuhibbul humrah fa iyyakum wal humrah wa kullu thawbin dhi syuhrah. Sungguhnya setan suka dengan warna merah, maka jauhilah kalian warna merah dan semua baju yang menimbulkan ketenaran atau menarik perhatian. Namun hadisnya lemah ya. Demikian juga ada hadis dhaif ya. Kata seorang wanita dari Bani Asad, dia berkata, "Kuntu fi baiti Zainab ummul mukminin." Aku berada di rumah Zainab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Nahnu nasbagu thiyaban laha bi migrah." Ya, kami sedang mewarnai baju kami dengan pewarna, yaitu menimbulkan warna merah. Ittala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a al-migrah raja'a. Ketika tiba-tiba Rasulullah muncul, Rasulullah karena Zainab istri Nabi, kemudian Rasulullah ketika lihat warna tersebut, Rasulullah mundur. Falamma ra'at dzalika Zainab ghasalat thiyabaha wa warat kullu humrah. Maka ketika Zainab melihat suaminya itu Rasulullah SAW berpaling, maka beliau segera mencuci bajunya dan menyembunyikan yang berwarna merah ya. Maka kemudian Nabi masuk ya. Kemudian Nabi kemudian datang kemudian masuk rumah. Namun sanadnya juga lemah. Meskipun ada hadis-hadis yang menunjukkan dilarang memakai baju warna merah, namun juga ada hadis-hadis yang menunjukkan zahirnya boleh pakai baju warna merah. Ya, ya tadi hadis-hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi hadis paling sahih tadi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah suruh bakar baju warna merah karena dipakai esfer ya, atau memakai usfur, yaitu tumbuhan yang menimbulkan warna merah. Seperti hadis yang sedang kita bahas ini, ya bahwasanya Rasulullah SAW ketika musim haji memakai hullatan, pakai hullah berwarna merah. Ya. Kemudian juga misal dalam hadis riwayat Abi Daud, ya dari Hilal bin Amir dari ayahnya, dia berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biminan ala ba'irihi."
Aku melihat Nabi SAW berkhutbah di Mina di atas onta beliau, wa alaihi burdun ahmar, dan beliau pakai burud, yaitu semacam sejenis kain berwarna merah. Ya, berwarna merah. Dari sini, karena ada dua model hadis, kelompok hadis yang satu melarang, satu membolehkan, maka khilaf para ulama tentang hukum memakai baju merah. Sampai saya bacakan dari Fathul Bari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sampai beliau menyebutkan ada 7 pendapat ya terkait dengan memakai baju merah. Yang pertama, boleh secara mutlak ya. Dan ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dari Talha, dari Abdullah bin Ja'far dan Bara, dan banyak sahabat yang mengatakan boleh pakai baju merah secara mutlak. Karena datang dalam hadis ini Rasulullah pakai baju warna merah. Dan juga dari kalangan tabi'in ya membolehkan hal tersebut ya. Seperti Sa'id bin Musayyib, An-Nakhi, Sya'bi, Abi Kilabah. Kemudian pendapat yang kedua, haram secara mutlak. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As yang tadi kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW menyuruh dia untuk jangan pakai baju tersebut, bahkan Rasulullah suruh bakar ya. Ya, yang ini menunjukkan larangan keras ya jika memakai baju warna merah. Demikian juga dari Umar radhiyallahu anhu, sahabat, kalau dia melihat idza ra'a ala rajul thawban mu'asfaran jadzabahu. Umar kalau lihat ada laki-laki pakai baju merah, Umar tarik bajunya. Dan Umar berkata, da'u hadza lin nisa. Ini biar baju warna merah buat perempuan. Kamu jangan pakai ya. Ini apa namanya? Kemudian juga tadi dalam hadis ya bahwasanya merah, tapi hadisnya mursal, dhaif. Merah adalah perhiasan syaitan, dan syaitan suka warna merah, tapi hadisnya dhaif ya. Taib pendapat yang ketiga ya. Pendapat yang ketiga adalah makruh. Ya. Makruh kalau bajunya benar-benar diwarnain dengan warna merah yang padat. Adapun kalau cuma warna merah ringan, maka ini tidak mengapa. Ini datang dari sebagian tabi'in seperti Atha, Tawus, Mujahid, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan ya. Pendapat yang keempat, makruh secara mutlak, ya. Jika niatnya untuk berhias, untuk syuhrah. Adapun kalau di rumah untuk kerja enggak ada masalah. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kelima, boleh pakai yang kalau sebelum dipintal benang-benangnya diwarnai dulu baru dipintal, ini tidak mengapa. Tapi kalau sudah dipintal, sudah ditenun kemudian baru diwarnain, maka enggak boleh, diperinci. Kalau di benang yang diwarnain baru ditenun atau dipintal maka enggak apa-apa, tapi kalau sudah dipintal jadi kain baru diwarnain tidak boleh. Kemudian yang keenam, larangan hanya berlaku pada yang jika diwarnai dengan muasfar, itu isfar, dengan karena datang dalil tentang baju yang diwarnai dengan tumbuhan tersebut. Adapun kalau diwarnai dengan pewarna-pewarna lain maka tidak jadi masalah. Kalau pendapat ini maka semuanya mudah, karena warna-warna yang ada sekarang di pabrik enggak ada pakai ini, ya rata-rata kimia-kimia. Ya. Kemudian yang ketujuh, larangan hanya baju yang warna merah seluruhnya. Adapun kalau ada warna lain, ada garis-garis, ya, ada putihnya, ada hitamnya, ya maka tidak mengapa. Maka inilah dibawakan hadis-hadis Nabi pakai baju merah, dibawakan kepada makna ini. Di antaranya ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim memandang haram paling tidak makruh. Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya. Beliau berpendapat adapun Nabi yang memakai baju merah itu bukan baju merah polos, tetapi bercampur dengan garis-garis. Kata Ibnu Qayyim, saya bacakan sini, dinukil oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sering nukil Ibnu Qayyim. Sering Ibnu Qayyim. Terkadang Ibnu Hajar juga nukil Ibnu Taimiyah. Saya ingin menyampaikan ini supaya orang-orang yang anti Ibnu Taimiyah, anti Ibnu Qayyim lupa bahwa Ibnu Hajar sering nukil dari mereka. Ibnu Hajar sering menukil dari Ibnu Taimiyah, juga nukil dari Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Hajar menukil Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim, kana ba'dul ulama yalbasu thawban mushba'an bil humrah yaz'umu annahu yattabi'u sunnah. Sebagian ulama memakai baju yang full warna merah, ya, merahnya kental. Mereka menyangka bahwa itu sunnah. Wa hadza ghalat, wa huwa ghalat, kata Ibnu Qayyim, ini kesalahan.
fa innal hullatal hamra min burudil Yaman. Adapun hullah al-hamra, pakaian atas bawah yang dipakai oleh Nabi ketika hajian tadi yang kita sebutkan di dalam hadis ini, dia adalah di burud, ya, burudil Yaman, yaitu sejenis kain dari Yaman. Ya, dan burud dari Yaman ini, kain ini tidaklah diwarnai merah total, ya, tetapi bercampur, ya. Demikian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. At-Tabari berkata setelah menyebutkan sebagian pendapat ini, beliau berkata, alladzi arahu jawazu lubsi thiyabi al-musbaghah bi kulli laun illa anni la uhibbu lubsa atau libsa ma kana mushba'an bil humrah wala lubsal ahmar mutlaqan zahiran. Ya. Saya boleh pakai warna apa saja kecuali warna merah saya kurang suka, ya. Ya. Kamu ini mengatakan sebabnya likaunihi laisa min libasi ahli al-muru'ah fi zamanina. Ya. Karena pakaian merah itu bukan pakaian ahli orang yang sopan santun di zaman kami, ya. Fa inna mura'ata zayyi zamani minal muru'ah. Perhatian dengan model yang dipakai oleh penduduk di suatu zaman, maka itu ada termasuk muru'ah, malam yakun ithman, ya. Kemudian juga wa fi mukhalafati zayy darbun min asy-syuhrah. Adapun kita menyelisihi model yang dipakai oleh masyarakat setempat, ini adalah bentuk daripada syuhrah, pakaian syuhrah. Wa huwa yumkin an yulakhas minhu qaulu thamin, kata Ibnu Hajar, mungkin ini pendapat yang ke-8 dilihat dari muru'ah. Kalau ini sesuai dengan muru'ah tidak mengapa, kalau ternyata menyelisihi muru'ah kesopanan maka jangan. Wa taqiq fi hadzal maqam, kata Ibnu Hajar, yang benar dalam masalah ini anna nahyan labsil ahmar in kana min ajli annahu lubsul kuffar fal qaulu fihi kal qauli fil maitharah al hamra kama sayati. Adapun kalau memakai baju merah, ya, dalam rangka mengikuti pakaian orang kafir, maka tentunya ini hukumnya tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Sebagaimana pembahasan tentang al-mithara al-hamrah. Ya, amrah akan datang bahasannya. Itu pakaian yang dipakai oleh orang kafir, Rasulullah larang mengikuti model pakaian mereka. Wa in kana min ajli annahu zayyun nisa fa huwa raji' ila zajr an tashabbuh bin nisa. Kalau ternyata pakai baju merah mirip seperti baju wanita, maka ini larangannya kembali kepada larangan untuk bertasyabuh dengan wanita. Ya, maka larangannya bukan karena warnanya tetapi karena tasyabuh dengan wanita. Wa in kana min ajli syuhrah, adapun kalau karena syuhrah au khurmul muru'ah, atau karena berlawanan dengan kesopanan, fayumna'u haitsu yaqa'u dzalik, maka hanya dilarang kalau menimbulkan syuhrah atau melanggar muru'ah. Wa illa fayaqwa madhhab ilaihi Malik bain tafriqa bainal mahafil wal buyut. Jika tidak, maka tetap dibedakan antara kerjaan di rumah atau di pertemuan-pertemuan. Intinya Ibnu Hajar yang menjelaskan khilaf panjang, ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat. Ada yang bilang haram secara mutlak, ada yang boleh secara mutlak, ada yang memperinci kalau dipakai di rumah tidak mengapa, yang penting untuk kerja jangan dipakai di pertemuan-pertemuan, ya, ini tidak boleh. Ada yang mengatakan ditinjau apakah ini tasyabuh dengan perempuan atau tidak. Ada yang mengatakan ini menimbulkan syuhrah, ketenaran atau tidak. Ada yang mengatakan ini melanggar muru'ah, kesopanan atau tidak. Intinya Allah alam bisawab, untuk lebih hati-hati seorang menjauhi baju merah, tetapi kalau ada yang baik kita tidak bisa melarang karena ternyata pendapat banyak para ulama khilaf tentang kenapa sebab Nabi melarang pakai baju merah. Apakah karena tasyabuh dengan orang kafir? Kalau ilahnya karena tasyabuh dengan orang kafir, sekarang sudah bukan suatu yang tasyabuh lagi, orang semua pakai baju merah. Kalau ilahnya adalah karena tasyabuh dengan perempuan, sekarang baju merah laki perempuan juga pakai. Ilah tersebut sudah hilang, ya. Kalau ilahnya karena khawarimul muru'ah, menghilangkan muru'ah, maka sekarang juga pun sudah bukan hal orang pakai baju merah kemudian melanggar muru'ah, dan baju warna merah bukan juga khusus wanita. Kalau sebut adalah syuhrah, ketenaran, sekarang orang pakai baju apa saja merah tidak menjadi ketenaran, ya. Tapi untuk lebih hati-hati seorang kalau baju merah full, hendaknya dia hindari. Tapi kalau ternyata ada garis-garis atau ada model-model atau merahnya tidak terlalu, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Adapun wanita bebas pakai baju menurut pendapat sebagian ulama, karena tadi sebagian melarang pakai baju merah karena ini khusus warna untuk wanita, ya. Jadi wanita tidak jadi masalah untuk berhias dengan baju merah, dengan kain sutra, dengan emas, tidak jadi masalah. Baik, kita lanjutkan, ya. Adapun tadi bahwasanya warna merah disukai oleh syaitan, maka hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Ini yang ditafsirkan oleh Sufyan
Sufyan Ats-Tsauri ketika meriwayatkan hadis ini, dia menafsirkan hullatan hamra, baju merah yang dipakai oleh Nabi, uraha hibarah. Menurutku adalah pakaian hibarah. Hibarah sebagaimana pernah kita bilang sebelumnya itu pakaian yang bergaris-garis. Jadi Sufyan ingin menyatakan yang dipakai oleh Nabi bukan merah murni, tetapi ada garis-garisnya. Garis-garis hitam sehingga tidak merah murni. Kalau tidak merah murni maka tidak mengapa. Yang jadi permasalahan besar kalau merah seluruh dari awal murni semua merah, ini baru tadi perselisihan banyak. Ya, tapi kalau merahnya bercampur-campur maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Tapi kemudian kita lanjutkan an Qailah binti Makhramah. Dari Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'farani wa qad nafadathu wa fil hadits qissatun tawilah. Maknanya dari Qailah binti Makhramah, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmal. Asmal itu jamak dari samal. Samal adalah pakaian yang sudah usang. Pakaian yang sudah usang, yang sudah mulai mau lepas-lepas ya. Ya, hampir-hampir lepas. Kain kan lama-lama dia agak merongga, agak longgar. Tadinya padat, kalau sering dipakai lama-lama dia bisa melonggar ya. Bisa jadi hampir-hampir robek. Ya, hampir-hampir robek. Kemudian mulayyataini maksudnya yaitu pakaian yang pakaian besar yang tidak dijahit antara dua ujungnya. Itu kalau sarung kan di ujung, artinya kain lepas aja. Jadi, mungkin sehingga mau dijadikan sarung, mau dijadikan buat atasan, mau dijadikan selimut, bebas ya. Itu namanya mulayyataini, yaitu dua pakaian yang usang yang sudah hampir robek, mulayyataini, dua kain. Ya. Kanata biza'faran. Yang dua kain tersebut tadinya diwarnai dengan za'faran. Za'faran juga jenis tanaman yang mungkin lebih cenderung kepada warna kuning. Artinya Rasulullah juga pakai baju warna kuning, ada masalah ya. Warna kuning, Rasulullah pernah pakai baju merah, pakai baju garis-garis, Rasulullah pakai baju warna putih ya. Yaitu tadinya dua kain ini diwarnai dengan za'faran dan warnanya warna kuning. Beda dengan usfur tadi warnanya merah. Waqad nafadathu, dan dua warna itu hampir hilang ya. Dua warna tersebut hampir hilang karena saking lamanya baju, saking usangnya baju, sehingga warna za'faran mulai pudar ya, mulai hilang dari baju tersebut ya. Maka di sini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang ada. Ya, bima yatayassar, yang ada. Terkadang baju indah seperti hibarah, terkadang pakai burut dari Yaman ya, terkadang memakai pakaian yang sederhana seperti ini yang hampir-hampir robek, pakaian usang sampai warnanya sudah mau pudar dan mulai hilang. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bertakaluf, tidak berlebih-lebihan, maksudnya tidak merepot-repotkan, ada yang bagus pakai, ada yang biasa pakai, yang sederhana pakai. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita tahu bahwasanya keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinilai dengan pakaian, ya Nabi pakai seadanya ya. Seorang ada pakaian indah, kalau tidak ada kebutuhan lagi kotor yang pakaian tersedia enggak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya. Adapun seorang, sebagian disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian sufiyah sengaja memakai pakaian yang lusuh, mau rusak, berdalil dengan hadis ini. Lihat, katanya Nabi pakai pakaian yang hampir robek, kemudian warnanya sudah pudar ya. Tapi ini kondisi Nabi, dalam kondisi lain Nabi pakai baju bagus. Ya. Maka jangan cuma dilihat kondisi ini saja ya. Ya, artinya ini dalil bahwa Rasulullah pakai baju yang ada, tapi bukan menyengaja harus pakai pakaian yang jelek-jelek terus. Bahkan Rasulullah pernah menegur orang pakai pakaian yang lusuh. Kata Rasulullah SAW, hal atakallahu malan, apa kau pakai, Allah kasih kau harta? Kata dia, iya Rasulullah. Kata Rasulullah, idza atakallahu malan falturi asar, falyura atharu. Kalau Allah beri kasih kau harta, hendaknya terlihat dampaknya. Itu pakai pakaian, kalau punya uang pakai pakaian bagus. Kalau enggak punya uang atau baju kebetulan yang tersedia itu, ya. Oleh karenanya tidak dijadikan dalil bahwasanya seorang harus berpakaian pakaian yang lusuh-lusuh, yang robek-robek, enggak, pakai pakaian yang sebisanya. Ya, bahkan ketika seorang bertanya kepada Nabi, ketika Rasulullah mengatakan Allah tidak suka dengan orang yang sombong ya, maka dia bertanya, rajul yuhibbu an takuna na'lu hasanah wa thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana seorang suka kalau sendalnya bagus, bajunya bagus?
Kata Rasulullah SAW, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah Maha Indah, Allah suka keindahan. Ini tidak mengapa karena fungsi baju adalah untuk berhias. Yang penting tidak boleh berlebihan, tidak sampai israf. Tidak sampai israf tadi, tidak boleh israf, tidak boleh tasyabuh dengan wanita, tidak boleh khawarimul muru'ah, yaitu melanggar pakaian kesopanan masyarakat. Tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, ya. Tidak boleh syuhrah. Tadi kita ingat tadi ketika kita membahas tentang haramnya pakaian merah, banyak ulama mentaklil dengan taklil sebab yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan karena tasyabuh dengan wanita, warna merah khusus wanita. Ada yang mengatakan ini tasyabuh dengan kufar karena orang kafir yang suka pakai warna merah. Ada yang mengatakan khawarimul muru'ah karena melanggar pakaian kesopanan di zaman itu. Orang-orang laki-laki yang baik, yang biasa tidak pakai baju merah di zaman tersebut. Ya, tadi ada yang mengatakan syuhrah karena pakaian merah tampil beda. Orang tidak ada yang pakai baju merah, dia pakai baju merah sini maka syuhrah. Ya, jadi intinya adab-adab tersebut harus tetap diperhatikan. Silakan pakai baju bagus warna apapun, yang penting tidak tasyabuh dengan wanita, tidak syabuh dengan laki-laki, tidak menimbulkan syuhrah, tidak israf, ya, dan lain-lain. Ya. Dan tidak menyengaja untuk pakai pakaian yang buruk, enggak. Ya, pakaian ini kata Allah, "Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Kami telah turunkan bagi kalian pakaian yang menutup aurat kalian, warisha, dan untuk perhiasan. Jadi di antara fungsi pakaian adalah perhiasan. Kita lanjutkan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Alaikum bil bayad. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian menggunakan pakaian putih. Minats thiyab, itu pakaian, maksudnya pakaian apa aja? Mau sarung, mau hullah, mau rida, selendang, mau thawb, jubah. Kalau bisa pakai warna putih. Liyalbisha ahya'ukum, dan yang masih hidup di antara kalian pakai pakaian warna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah kain warna putih untuk mayat-mayat kalian, untuk kafan. Fa innaha min khiyari thiyabikum, karena dia termasuk salah satu baju terbaik di antara kalian, ya. Jadi kita lihat Nabi tadi ada pakai warna kuning, Nabi pernah pakai warna merah, dan ternyata datang dalam satu hadis Rasulullah juga pakai warna putih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pakai warna putih. Jadi warna putih di antara sunnah, tapi yang lain juga boleh. Tapi Rasulullah anjurkan secara spesifik warna putih dalam segala jenis pakaian, ya. Jubah atau kemudian sarung, kemudian selendang, ya, imamah, sorban, dan seterusnya, ya. Dan sebenarnya ini umum laki-laki perempuan juga boleh pakai warna putih, ya, karena lebih bersih, ya. Wanita, ya, karena Rasulullah tidak mengecualikan yang mengatakan laki-laki saja. Ini dalil bahwasanya wanita juga pakai warna putih. Tapi ya kalau warna putih hati-hati, jangan sampai tembus pandang, itu aja. Tapi kalau wanita pakai warna putih silakan, ya, selama tidak tembus pandang. Ya, khawatirnya tipis kemudian tembus pandang. Pakai baju putih yang tebal sehingga tidak menutup, tidak terlihat aurat, ya, tidak tersingkap atau tembus pandang, ya. Adapun perintah Nabi menyuruh pakai warna putih, tidak melarang warna lain. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga pakai warna merah, juga pakai warna kuning. Dan juga disebut Rasulullah pernah pakai sorban warna hitam. Jadi warna-warni Rasulullah pakai, ya. Kemudian adapun kafan, maka dianjurkan memakai kafan warna putih, ya. Ini sunnah nabawiyah, ya. Maka adapun jika dikafankan dengan selain warna putih juga boleh. Ini jadi sunnah, tidak sampai wajib kain kafan harus putih, ya. Tidak harus putih, cuma disunnahkan warna putih. Dan sekarang sudah menjadi tradisi setiap kafan warna putih. Ya, kalau ada pakai warna hitam, kain yang ada nggak ada masalah. Kalau kain yang ada nggak ada masalah. Seperti sahabat dulu waktu jihad, mereka dikafankan dengan baju mereka. Yang ada. Cari kain putih besar belum tentu ada. Yang ada. Tapi kalau ada warna putih lebih baik. Adapun sebabnya mungkin datang dalam hadis berikutnya kenapa harus warna putih. Kita lanjutkan. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ilbasul bayad fa innaha athhar wa atyab." Pakailah baju putih, warna putih karena lebih bersih dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang mati di antara kalian dengan memakai warna
putih ya. Di sini Rasulullah menyebutkan ilah sebab kenapa kain putih Rasulullah anjurkan. Yang pertama adalah athhar, dia lebih suci ya. Yang kedua atyab ya, enak dilihat, lebih indah, kemudian mungkin lebih baik, pandangan lebih nyaman, orang juga lihat lebih, ini putih lebih indah ya. Adapun putih lebih bersih, artinya kalau ada kotoran lebih cepat kelihatan. Karena warna putih dijaga ya. Makanya di antara doa Allahumma tahhir kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Karena kalau ada kotoran sedikit masih kelihatan. Jadi kalau baju putih bersih berarti benar-benar bersih dari kotoran. Sehingga orang kalau pakai baju putih, dia bajunya kotor dia lebih tahu ya, lebih tahu. Namun sebagian ulama seperti Mula Al-Qari mengatakan, ya seandainya seorang mungkin kondisi bajunya tidak banyak, susah untuk nyuci, air kurang, maka dia pakai baju warna lain ya, supaya kotornya tidak cepat kelihatan. Ya, ada orang mungkin susah, tergantung kondisi. Tapi kalau kebetulan seorang punya baju, dia bisa ganti, dia bisa cuci, maka yang terbaik putih. Karena lebih cepat, kalau bahasa kita cepat kotor, maka lebih cepat kelihatan kotornya. Tapi kalau orang kesulitan bajunya cuma beberapa potong, terus tidak mudah juga untuk dicuci, maka mungkin selain warna putih, dia pakai agar tidak kelihatan kotor ya. Tidak kelihatan kotor, karena warna putih cepat kelihatan. Allah alam bisawab, tapi asalnya kalau seorang mampu, makanannya pakai warna putih. Kemudian atyab ya, yaitu putih ya, dilihat orang juga mungkin lebih bersihan, lebih indah dilihat kalau putih, lebih bersih, melapangkan dada dan yang lainnya. Taib. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Rasulullah sallallahu keluar di pagi hari wa alaihi mirtun, dan Rasulullah sallallahu memakai mirtun itu kain ya, kain yang panjang ya, yang terbuat bisa dari suf itu dari bulu domba, atau sya'ar itu dari bulu kambing Jawa ya. Dari al-khaz yaitu dari, atau al-ketan itu sejenis tumbuhan ya tertentu yang kemudian disalin bisa dibuat bisa menjadi kain ya. Bisa dipakai untuk jadi sarung ya. Dia mirip dengan kain yang luas ya, kain luas. Bisa dipakai sarung, bisa pakai selendang, itu namanya mirt. Di sini kata Aisyah, wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Mirt sini terbuat dari sya'ar, dari bulu kambing yang berwarna hitam ya, berwarna hitam. Nah, ini dalil bahwasanya Rasulullah juga pakai baju warna hitam, dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW pakai pakaian sederhana ya, terbuat dari bulu kambing misalnya ya, sederhana. Jadi ini dalil warna hitam juga boleh. Disebutkan wa alaihi mirtun murahhal. Rasulullah memakai kain yang murahhal. Murahhal maksudnya banyak ahli hadis mengatakan murahhal itu ada gambar rahil, yaitu ada corak di situ, ada gambar rahil ibil yaitu pelananya onta. Jadi ada gambar corak seperti gambar pelana onta di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat pakai jim. Mirtun murajjal. Murajjal ini ada dua tafsiran, maksudnya ada gambar lelaki, tapi ini enggak benar, gambar rijal. Ada yang mengatakan murajjal, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan murajjal maksudnya khusus buat laki-laki, ada yang mengatakan murajjal itu ada gambar mirjal. Mirjal ada gambar maksudnya panci-panci. Seperti ada gambar panci-panci. Jadi intinya baju tersebut tidak polos, tapi ada gambarnya. Tentu gambar yang diperbolehkan, apakah gambar berupa pelana onta, ataukah berupa gambar panci-panci ya. Atau memang itu baju yang biasa dipakai oleh laki berdasarkan tafsiran para ulama. Tapi intinya dia berwarna hitam. Berwarna hitam ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan baju selain warna putih. Jadi kita tahu sini Rasulullah pernah pakai baju warna merah, baju warna putih, baju warna kuning, baju warna hitam.
Hadis berikutnya, mungkin hadis yang terakhir di bab pakaian. Ya, benar. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummain. Rasulullah SAW pakai baju jubbah rumiyah, yaitu model Romawi yang dipakai oleh Romawi, dayyiqatal kummain, yang di mana kumnya itu ini apa namanya? Lengan bajunya sempit. Artinya bajunya sempit, kalau lebar kan bisa buat berwudu ya, misalnya. Ya, kalau sempit agak susah, ya mungkin harus buka baru berwudu. Di sini Rasulullah pakai apa namanya? Baju yang lengannya tidak luas ya, tidak luas. Ya, dan kita tahu sunnah Nabi SAW tidak melebihi, tapi di bawah rusuk, di bawah pergelangan tangan. Ya, sampai pergelangan tangan, dan ini ternyata lebih sempit lagi ya. Dan Rasulullah pakai jubah rumiyah. Ada yang mengatakan didatangkan dari Romawi atau dijahit di Romawi ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum asal baju dari orang kafir pun hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci karena hukum asal pada segala sesuatu adalah suci. Tidak disebutkan Rasulullah cuci dulu atau apa dulu, datang dijahit dari luar atau mungkin baju bekas pernah dipakai orang, enggak ada masalah. Ya, tidak disebutkan bahwasanya baju tersebut harus dicuci, menunjukkan bahwasanya hukum asal meskipun produk-produk dari negara kafir dan Romawi masih banyak kafir ketika itu, maka tidak mengapa untuk dipakai. Tidak mengapa untuk dipakai, hukum asalnya adalah suci, ya. Kecuali ada bukti yang menunjukkan dia telah ternajis. Jika tidak, maka tidak jadi masalah. Dan sini Rasulullah juga pakai yang kumnya sempit, ya. Adapun memakai kum yang terbuka lebar, maka ini tidak disunnahkan. Sebenarnya memperingatkan, ada datang sebagian riwayat para sahabat memakai baju yang kumnya besar, dipahami adalah lengan bajunya besar, namun dibantah oleh sebagian ulama itu bukan maksudnya lengan baju, tapi maksudnya atasan baju, ya mungkin untuk menutup kepala, untuk apa, sehingga karena kita di sana musim panas, musim dingin, dan Rasulullah SAW mungkin pakai baju itu lebih dingin kalau musim dingin, sehingga lebih tertutup, sehingga angin tidak masuk kalau lengan bajunya sempit, ya. Ini ikhwan yang mungkin bisa kita simpulkan atau kita sampaikan tentang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mudah dalam berpakaian, pakaiannya tidak satu warna, terkadang ada gambarnya, ya. Terkadang ada coraknya bergaris-garis, ya. Namun meskipun yang Rasulullah sangat anjurkan adalah warna putih, terkadang Rasulullah SAW pakai baju bagus seperti hibarah, terkadang Rasulullah SAW pakai baju yang sederhana, hampir-hampir robek. Terkadang Rasulullah SAW menggunakan baju dari bulu kambing, itu tentunya menunjukkan sederhananya, ya. Kemudian Rasulullah pakai baju juga macam-macam, ada hullah, ada jubbah, ada gamis, ya, ada sarung, ya, berbagai macam model baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang penting dihindar dari berbagai baju, jangan sampai tasyabuh dengan wanita, tasyabuh dengan orang kafir, jangan sampai syuhrah, tampil beda, ya. Jangan sampai israf berlebihan, ya. Dan jangan sampai menyelisihi muru'ah. Ini kalau pakaian kesopanan seperti jangan kita langgar, ya. Ada pakaian-pakaian yang menunjukkan tidak sopan karena gaya kita ikut-ikutan mode, kalau itu bukan pakaian orang kesopanan maka hendaknya dihindari. Jangan malah disebarin, ya. Kalau boleh saja, ya. Yang melanggar muru'ah itu boleh, cuma tidak pantas, tidak pantas, apalagi orang yang berilmu hendaknya mencontohkan yang pantas, yang wajar sebagai haibah ilmu punya haibah, ya, punya karismatik, punya pamor, jangan direndahkan. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang sampaikan. Perlu minta maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.